Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi usadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nazira. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, panitia Masjid Badan Kemakmuran Masjid Raya Kota Pekanbaru, para alim, para ulama yang kami muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibahan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kurang lebih hampir 1 tahun lamanya saya absen. Saya tidak pernah hadir lagi di Kota Pekanbaru karena musibah yang telah kami hadapi, masalah hukum yang tengah kami laksanakan, di mana kami terpenjara kurang lebih 5 bulan, sehingga suasana di Indonesia ini hampir semua kami yang menegakkan Islam di jalan Allah satu persatu kami ditangkap, termasuk Habib Rizik Syihab yang kemarin sudah bebas. Kami sama-sama satu penjara di rutan Mabes Polri. Kami ditangkap dengan hal-hal yang tidak logis, alasan hukum yang tidak jelas. Atas pengadilan yang kami hadapi, akhirnya kami dituntut bebas oleh hakim yang mulia dari Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kawan-kawan saya, walaupun kami bebas, ada juga di antara mereka di dalam penjara meninggal dunia. Ada yang sampai meninggal dunia. Salah satunya adalah saudara kita Al-Ustadz Maher Atwalibi, meninggal di kamar saya, kamar nomor 10, rutan Mabes Polri. Dan memang kami di dalam penjara itu bukan penjara di atas tanah, penjara di bawah tanah. Jadi kami tidak tahu situasinya siang, malam, sudah gelap atau masih terang, karena kami disimpan di penjara di bawah tanah. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami bebas, dan sekarang kami mulai kembali berdakwah, berkeliling Indonesia. 1 bulan lamanya, dari bulan Mei sampai Juni saya berada di Kota Makassar, dan kemudian datang ke sini Riau, sudah 2 kali bolak-balik. Itulah di bulan Muharram ini kita umat Islam sangat bersyukur karena persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini sangatlah sukar bagi bangsa kita, terutama kita mayoritas yang beragama Islam, terzolimi.
Pemerintahan yang ada ini, rezim yang ada sekarang ini sibuk dengan berbagai macam urusan, tetapi persoalan di masyarakat terkait dengan Islam hari-hari ini sangat sulit untuk kita melangkah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 2 tahun kemarin itu sebelum memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah, tahun 1441 dan 1442 Hijriah, seluruh masjid di Indonesia ini dikunci, tidak boleh beribadah, tidak boleh melaksanakan tabligh akbar. Berkumpul semacam ini pasti dibubarkan karena isu pandemik COVID-19 dan Corona. Hal ini yang kita syukuri, kita sekarang ini sudah bisa beribadah. Setiap momentum pelaksanaan hari besar Islam sudah dapat kita lakukan. Kemarin kita sudah melaksanakan bulan suci Muharram, beribadah, melaksanakan sholat tarawih, dan kemudian masuk pada bulan Syawal, kemudian masuk kepada bulan Zulhijjah, dan sekarang ini adalah bulan Muharram. Alhamdulillah hillazi Muharrama awarosilin wajallaha syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh berkah bagi orang-orang beriman. Bulan yang penuh berkah bagi orang-orang yang beriman. Allah tahu di depan Muharram ada pelaksanaan tasyrik musyrik, ada ibadah orang-orang kafir, tahun baru Masehi. Banyak sekali umat Islam melaksanakan mengikuti gaya kehidupan orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Umat Islam berbondong-bondong mengikuti pelaksanaan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi itu adalah pelaksanaan tahun baru orang-orang kafir, dirangkaikan dengan ibadah orang kafir, Natal dan tahun baru, atau mereka pakai istilah Merry Christmas and Happy New Year. Melaksanakan pelaksanaan ibadah mereka hari Natal dan kemudian tahun baru. Kita umat Islam tidak sadar mengikuti pelaksanaan ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ada peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada peringatan, ada warning bahwa kita tidak boleh melaksanakan mengikuti gaya kehidupan orang-orang kafir. Ibu bapak, saudara-saudaraku, perhatikan hari-hari terakhir ini, kezoliman demi kezoliman Allah munculkan, Allah hadirkan, karena Allah itu tidak pernah tidur. Wa huwa ma'akum alaina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa dimanapun kami pergi, kamu pergi dan kamu berada, Allah bersama-sama dengan kamu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan apa yang kamu kerjakan Allah sangat paham. Coba kita perhatikan, kita flashback, kita come back to history, pulang kepada sejarah. Termasuk yang saya katakan tadi, semua orang-orang yang berjuang di jalan Allah, semua yang menegakkan Islam, satu persatu kami ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas. Itu baru salah satu. Bahwa perjuangan agama Islam ini bukan perjuangan yang ringan. Ada 4 kekuatan yang menghalangi kebangkitan Islam ke depan. Kita dihadang oleh kekuatan kafirin. Walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tatabia milatahum. Pertama, musuh kita yang menghalangi pergerakan Islam. Bagaimana mereka membungkam perjuangan Islam di Indonesia? Cara salah satunya, tangkap semua ustaz-ustaz yang menegakkan Islam. Kami dicap sebagai orang-orang yang radikal. Kami dicap sebagai ustaz-ustaz yang keras. Ditangkap semua kami satu persatu.
Dan coba ibu bapak pelajari, lihat situasi Islam saat ini dengan situasi Islam yang dulu. 10 tahun terakhir era kepimpinan yang ada saat ini, rezim yang ada saat ini, berganti-ganti presiden sampai 7 presiden. Umat Islam tidak pernah menghadapi masalah persoalan yang begini sulit. Di rezim seperti inilah wajah keislaman itu dicabik-cabik, wajah keislaman itu dirobek-robek, dan semua para pejuang Islam ditangkap satu persatu. Tadi saya katakan saya bebas dari penjara, kemudian yang menyusul bebasnya saya adalah Habibana Muhammad Rizik Syihab. Kebebasan beliau pun dikategori bebas bersyarat. Bebas bersyarat berarti satu ketika nanti bikin kasus lagi pasti ditangkap. Jadi ibu bapak bayangkan, ibu bapak renungkan kembali bagaimana perjuangan Islam yang dulu-dulu dengan perjuangan Islam yang saat ini. Kapan kira-kira perjuangan Islam ini akan maju ke depan? Atau kalau nanti terjadi pemilihan presiden, apalagi bapak perhatikan, ini para kandidat-kandidat presiden satu persatu telah mencalonkan diri menjadi presiden. Spanduknya beredar di mana-mana. Bahkan di tikungan jalan saya belok tadi itu, di ujung jalan yang paling ujung sekali, jalan ke bandara, ada foto calon presiden, Menteri BUMN. Menteri BUMN. Saya sudah hampir 2 hari di Kota Pekanbaru, keliling Kota Pekanbaru, tidak pernah saya mendapati solar. Saya keliling mencari bahan bakar bensin, saya keliling cari bahan bakar solar, tidak pernah saya temukan. Adapun bahan bakar solar atau bahan bakar bensin, harganya melambung tinggi, naik. Kesulitan masyarakat seperti inilah, itu yang kami dakwakan, bahwa memang negara ini sedang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dampaknya adalah terjadi pada umat Islam. Orang-orang yang mencalonkan diri jadi presiden, kalau kemarin saya dilipat kain tablik akbar di lapangan besar Desa Kebun Durian, dihadiri oleh Pak Camat, ribuan orang yang hadir, dan beliau memberikan sambutan, Ustadz, kehidupan masyarakat yang ada saat ini sedang mengalami banyak kesulitan, keterpurukan dari segala lini kehidupan, terpuruk dalam bidang ekonomi, terpuruk dalam bidang politik, sosial, budaya. Umat Islam ini dampaknya terasa sangat sakit. Saya katakan, saya Pak Camat sudah keliling Indonesia, tahu persis bagaimana kondisi umat. Ini kita tinggal menunggu, kalau pemimpin kita mereka lagi yang pimpin, selesai Islam ini, habis Islam ini. Dari semua kandidat presiden yang kita inginkan, tidak ada satupun presiden dari pilihan umat Islam. Yang ada foto-foto beredar di sini, bahkan ada beberapa ulama, kalau nggak salah saya nonton televisi di running text itu, para kiai, para ustadz, mereka duduk bersama-sama untuk memproklamirkan supaya orang yang dari PDIP untuk menjadi presiden kembali. Allahu Akbar. Kita tidak mempersoalkan partai politiknya, kita tidak mempersoalkan individunya siapa yang jadi presiden, tetapi kita mengenal mana orang-orang yang betul cinta kepada Islam, mana pejabat-pejabat yang tidak suka kepada ulama, yang tidak cinta kepada Islam. Sudah mulai dekat sekali pemilihan presiden, jadi satu persatu calon-calon kandidat mencari-cari muka kepada Islam.
Ini ibu bapak yang perlu kita hati-hati sekali. Saya selalu berkata, saya orang yang tidak pernah berubah dalam prinsip hidup. Dari awal saya memilih Prabowo, sampai sekarang pun saya tetap eksis, konsisten memilih Prabowo. Ibu bapak berprinsip, punya respon yang kuat. Bahkan ada seorang menjamaah berkata, Ustaz, kami lebih cenderung memilih Anies Baswedan. Silakan Anda pilih Anies Baswedan, saya pilih Prabowo. Begitu kita beda pilihan, suara kita pecah, bajingan-bajingan ini akan jadi presiden lagi. Habis kita umat Islam. Habis. Kita mesti pikirkan siapa yang nanti jadi presiden ke depan. Orang-orang yang tadinya tidak suka kepada ulama, bersekutu dengan kelompok-kelompok munafik, bersekutu dengan orang-orang kafir, dan mereka hanya memuaskan diri mereka dan partai politik. Saya dari awal memilih Prabowo. Saya dari awal tetap memilih Prabowo. Jadi kepada jemaah, silakan antum pilih calon presiden manapun. Saya tetap memilih Purnawirawan Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Bapak Ibu silakan pilih pilihan yang lain. Saya tetap pilih Pak Prabowo. Kenapa? Anies Baswedan, kalau dia mencalonkan diri jadi presiden, dari semua kandidat presiden yang ada saat ini, yang ada saat sekarang, tahun 2024, Anies Baswedan ini adalah calon presiden yang paling hebat, yang paling qualified. Jangankan memimpin Indonesia, memimpin Amerika, Anies Baswedan lebih hebat daripada Joe Biden. Anies Baswedan ini adalah presiden lebih hebat daripada semua kandidat presiden, dari semua calon yang ada sekarang. Bahkan jangankan pimpin Indonesia, pimpin Amerika, Anies Baswedan dapat mengalahkan Joe Biden. Kenapa tidak pilih Anies Baswedan? Anies Baswedan itu belum dikenal oleh publik secara luas. Yang dikenal publik dan yang mengerti persoalan tentang negara yang luas ini adalah Pak Prabowo. Kita berdoa supaya Pak Prabowo jadi presiden, Anies bila perlu jadi wakil. Insya Allah baru Indonesia makmur. Tapi kalau orang-orang yang ada saat ini yang memimpin, Allahu Akbar, selesai. Islam ini selesai. Ibu bapak saudara-saudaraku, nggak usah ajar kepada kami yang lebih tahu. Kami yang menanggung persoalan di lapangan. Kami hingga terpenjara, kami dihukum, dituduh dengan dakwaan yang tidak-tidak. Dan lihatlah sekarang, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua kasus sekarang. Orang-orang yang menjadi geng-geng mafia ditangkap satu persatu, diadili satu persatu. Siapa yang mengadili mereka? Allah. Allah tahu di mana kita berada. Wa huwa ma'akum alaina ma kuntum. Dimanapun kita pergi, Allah Maha melihat. Dia tidak mengantuk, dia tidak tertidur. Dia tahu di mana kita berada dan apa yang kita kerjakan. Wallahu bima ta'malun basir. Dan yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Dia dengan dia sekarang ribut. Bukan umat Islam yang ribut, orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin institusi kafir ribut saat ini. Nah, ini ibu bapak saudara-saudaraku, ini adalah menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya dan telah nyata terlihat dengan baik bahwa Islam ini akan maju ke depan. Tapi persoalannya kita yang nggak sabar. Umat Islam ini yang tidak sabar. Kenapa? Kalau sudah lihat begini kita sering bikin demo. Allah sudah bekerja, Allah sudah menunjukkan kekuatannya, kita berdiam diri, kita beribadah, kita bikin tabligh akbar,
Makasih. Kita ramaikan masjid-masjid. Jangan pernah peduli dengan urusan politik seperti yang dulu-dulu. Ingat ibu bapak, bagaimana ketika Prabowo mencalonkan diri, Habibana Muhammad Rizik Syihab andil membela Prabowo, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz hebat datang kepada Pak Prabowo. Apa yang terjadi? Pak Prabowo menang, yang dilantik jadi presiden adalah Joko Widodo. Pak Prabowo menang, yang dilantik sebagai presiden adalah Joko Widodo. Kita harus persoalkan, kita harus bicarakan dalam setiap ruang dakwah, sampaikan bahaya ke depan. Bahaya ke depan. Apalagi saya lihat di televisi nyata sekali. Ada beberapa puluh ustadz, beberapa puluh kiai, bahkan pemimpin pondok pesantren yang sudah mengatakan akan mendukung salah satu kandidat dari partai PDIP. Innalillahi, Allahu Akbar. Ini ibu bapak. Jadi memang apa yang mereka lakukan, membungkam para ustadz, para habaib, para kiai, para mubalik, supaya mereka leluasa untuk tahun-tahun ke depan. Pura-pura mencintai ulama, pura-pura mencintai Islam di saat butuh kepada umat Islam. Di saat mereka butuh kepada umat Islam, mereka pura-pura mendekat diri kepada para ulama. Ini persoalan. Nah, kalau kita berdiam diri, kita tidak mendakwahkan ini, lihat ibu bapak, serahkan kepada Allah. Satu persatu Allah bukakan. Siapa mau tahu penganiayaan, pembunuhan yang dilakukan orang-orang yang masih misterius, terungkap satu persatu. Ada kejadian kemarin polisi dikubur, polisi ditembak mati, dan polisi ini dalam masa karirnya masih aktif, kemudian dia ditembak sahabatnya. Saya baru nonton televisi, ternyata pelakunya adalah jenderal. Kronologi luka-luka yang dialami seorang polisi ini sama dengan luka-luka yang dialami persis sekali korban 6 orang laskar Front Pembela Islam di tahun-tahun yang lalu. Sama sekali kronologi kematiannya. Ini Allah sedang membukakan mata kita. Lihat kalau Allah yang bekerja, lihat kalau Allah yang berperkara, tidak ada yang tersembunyi. Kita berdiam saja, mubahalah. Kita berdoa kepada Allah. Tunjukkan ya Allah, tunjukkan. Kami tidak berdaya, kami masyarakat, kami tidak ada kasus peristiwa apapun, kami ditangkap, kami dimasukkan ke dalam penjara. Tunjukkan siapa pelaku-pelaku zalim di negara ini. Saya sering ceramah sebelum saya masuk penjara. Saya katakan, kita sebagai pendakwa ini tidak pernah mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Kami sebagai ustadz, kami sebagai mubalik, tidak pernah mengkritisi pemerintah ini dalam etos dan kinerja kerja mereka. Yang kami kritisi adalah kezaliman yang terlalu lebar di masyarakat. Kezaliman ini yang kami dakwakan siang dan malam, dan sekarang terbongkar satu persatu. Kita hanya bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, kami sudah bebas, dan satu persatu kami menahan diri, termasuk Habibana Muhammad Rizik Syihab. Beliau tidak fokus lagi untuk membicarakan soal politik. Setiap hari beliau hanya mengajar di rumah beliau di Petamburan, Jakarta. Beliau tahu persis, salah sedikit di rezim ini
pasti dipegang. Hanya beberapa ustadz, hanya beberapa mubalik yang masih setia di jalan Allah. Banyak ustadz-ustadz nasional. Tadi saya pas baru mau masuk pintu ke sini, saya dengar, bahkan di sholat Jumat dari tadi siang, beliau sering mengatakan, ini Ustadz Yahya Waloni ini adalah dai kondang, insya Allah. Saya tidak pernah menganggap diri dai kondang. Saya juga bukan Ustadz. Saya ini hanya orang dari kafir yang masuk Islam. Bapak di dalam memperkenalkan saya di tengah halayak umat begini, paling bagus kalau Bapak menjelaskan yang akan ceramah di hadapan ibu bapak adalah al-muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Jangan Bapak mengatakan ustad, karena ustad ini adalah guru. Guru ini adalah orang yang mendakwakan amal ma'ruf nahi mungkar. Mereka menegakkan yang ma'ruf, memberantas yang mungkar. Itu tugas ustad. Tapi sekarang ini yang ada, mohon maaf, bukan saya memuji-muji, tapi dari awal berdakwah sampai hari ini, yang tetap konsisten, yang tetap lurus dalam menegakkan Islam, cuma satu ustad yang dari Riau, namanya Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad, ustadz nasional, berkeliling Indonesia. Beliau tetap pada jalan yang lurus. Beliau tidak pernah menyimpang ke kanan, beliau tidak pernah menyimpang ke kiri. Beliau eksis, walking on the right track. Dia berjalan pada jalan yang lurus. Ustadz-ustadz yang lain banyak. Ustadz kondang. Karena kalau bicara ustadz kondang itu kan budgetnya harus besar, mendatangkan mereka harus dengan biaya yang besar. Saya tahu. Tapi persoalannya tanggung jawab dalam membela agama ini, dalam menegakkan agama ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Hitung-hitung saja berapa ustadz lagi yang masih eksis menegakkan Islam. Makanya ibu bapak perlu tahu kenapa saya masuk penjara. Ini kasus tahun 2019 ketika saya membela Ustadz Abdus Somad. Sekali lagi, kenapa saya masuk penjara? Polisi memberikan, Ustadz ini laporannya, video tahun 2019 ketika saya membela Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad dikeroyok oleh pendeta seluruh Indonesia karena Ustadz Abdus Somad mengatakan di belakang salib ini ada jin. Satu pendeta di Indonesia menyerang beliau. Saya perhatikan kok tidak ada MUI pun angkat tangan, tidak turun membela UAS. Oh, saya bela. Saya katakan dalam video itu, jangan Ustadz Abdus Somad yang ditangkap. Tangkap saya, Yahya Waloni. Kitab Kristen yang kalian percaya, yang kalian imani, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya ganti Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Bahkan Roh Kudus yang kamu imani itu bukan Roh Kudus, Roh Kudis. Itu saya dituntut. Jadi saya masuk penjara karena Roh Kudis. Kasus 2019 saya tidak ditangkap. Nanti 2021 baru saya dipegang. Saya dibawa ke penjara. Polisi-polisi pun menangkap saya, minta izin sama saya.
Mohon maaf Ustadz, kami melaksanakan perintah atas petunjuk pimpinan kami. Oh iya. Siapa pimpinan kalian? Beda dengan dulu, yang memimpin dulu adalah orang Islam. Sekarang salib yang memimpin. Ibu bapak tertawa, ibu bapak merasa enak beribadah. Insya Allah, kalau mereka yang jadi pemimpin ke depan, habis kita. Habis. Saya mendapat satu video penyiksaan komunis Cina terhadap orang-orang Islam Uighur. Orang-orang Islam yang disiksa, ditaruh seperti binatang di dalam kerangkeng, di dalam kandang, kemudian disiram air sampai terkelupas. Mereka mati di dalam kerangkeng itu. Ibu bapak belum tahu rasanya. Dan apabila ulama-ulama sudah tidak bergerak membela agama ini, Nabi SAW as-sakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam diri melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitan yang bisu. Jadi kalau lihat orang yang dianggap sebagai ustadz nasional, ustadz kondang, lalu dia berdiam diri dengan keadaan Islam semacam ini, maka dia adalah setan yang bisu. Umat Islam ini enggak tahu apa-apa. Sebenarnya kesempatan sebagai ustadz yang diundang keliling Indonesia, ustadz yang menegakkan Islam, kesempatan untuk kita menegakkan agama Allah ini. Ingat anak cucu kita ke depan, ingat generasi agama kita ke depan. Tadi saya khutbah di sini, saya katakan kuatnya negara ini bergantung pada kuatnya Islam. Lemahnya negara ini bergantung pada lemahnya Islam. Jadi semua tergantung kepada perjuangan Islam. Cari saja lihat mana ustadz-ustadz yang masih eksis berdakwah, yang keliling Indonesia menegakkan dakwah. Ada yang berdakwah melihat Islam kuat, dia pura-pura bela Islam. Melihat Islam lemah, dia dengan pemerintah. Ustadz yang benar itu tegak lurus di jalan yang benar. Dia tidak punya mazhab kepentingan apapun. Dia tidak punya tendensi apapun. Yang dia lakukan hanyalah menegakkan Islam. Persoalan khilafiyah, ajaran Islam, kunut atau tidak kunut. Ibu bapak dengar kemarin ada masalah yang sekarang muncul di YouTube, tapi orangnya sudah minta maaf. Orangnya sudah minta maaf. Saya dikasih video ini oleh jemaah di Pekanbaru. Ustaz, coba nonton video ini. Innalillahi. Ada seorang pendakwah, umurnya sudah uzur, tuanya sudah seperti Pak Maruf Amin. Jenggotnya panjang sekali. Jenggotnya panjang sekali. Dikasih videonya. Apa yang dia katakan? NU dolar, Muhammadiyah dolar, Naksabandiyah dolar, semua organisasi Islam sesat. Dolar itu sesat. Bahkan dia katakan Ustadz Abdul Somad itu bodoh. Innalillahi. Nabi SAW yang ibu bapak perlu waspadai dalam kita umat Islam ini ada 3 orang. Ini hadis yang sahih. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kalian. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Coba kita kembali kepada sejarah. Bagaimana umat Islam terpuruk, bagaimana umat Islam terpojok, bagaimana umat Islam tersudut. Karena ulama yang paling tinggi di Indonesia lalai. Tugas ulama ditinggalkan dan kemudian menjadi wakil presiden. Namanya Pak Ma'ruf Amin. Begitu kalau berceramah, jangan gantung-gantung. Al ulama'ul ghafilun,
ulama yang lalai. Bisa jadi di kota Pekanbaru juga begitu. Ada ustadz-ustadz muda, tapi mereka takut berbicara tentang kebenaran. Takut sama siapa? Takut tidak diundang, takut tidak populer, takut dipenjarakan. Ini ulama-ulama yang lalai, termasuk juga golongan setan-setan yang bisu. Yang kedua, wal fuqara'ul mudahinun, orang miskin yang sombong. Bagaimana tuh orang miskin sombong? Sudah miskin sombong lagi. Miskin yang sombong adalah orang-orang mukmin yang tidak suka beribadah. Hidupnya jadi miskin, sombong. Dia tidak mau melakukan ibadah di hadapan Allah. Dia merampok, dia mencuri. Bahkan pejabat-pejabat yang kaya dikatakan miskin karena koruptor. Mereka korupsi uang negara. Itu adalah miskin yang sombong. Mereka terpenjara karena aib mereka. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Ini yang terjadi di dalam kalangan Islam, menusuk dari dalam, menikam dari dalam, menganggap diri Islam yang paling benar dan orang lain, saudara muslim yang lain salah. Melakukan ibadah hari besar Islam, Maulud, Isra Miraj, Muharram dianggap bidah, dianggap sesat. Ini sufi tapi bodoh. Kelompok-kelompok yang memecah belah sesama umat Islam. Saya dan keluarga, istri dan 3 orang anak, ketika Allah memberikan kami hidayah masuk Islam, satu keluarga, sampai hari ini kami tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Enggak pernah ada kami di dalam organisasi NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Kami menegakkan Islam dengan bendera Quran dan hadis. Jamaah kunut, solat subuh, kami ikutan kunut. Imamnya kunut, kami ikutan aminkan kunut. Imamnya tidak kunut, kami juga tidak kunut, ikuti apa kata-kata imam. Kami sadar kami dari kafir, kami tidak boleh mengacaukan antar sama muslim. Tapi yang terjadi hari-hari ini adalah Islam dipecah-pecahkan dengan golongan tadi. Orang sufi tetapi bodoh. Kelihatan suci, kelihatan benar, tapi suka menyalahkan saudaranya. Orang kafir dia diamkan, kejahatan, kezaliman orang kafir, orang munafik dia biarkan. Kesibukannya hanya memecah belah ukhuwah Islamiyah. Dia tidak pernah berjihad membela agama ini. Nah, ini yang disebut dengan sufi yang bodoh. Wal mutasawwifunal jahilun, orang suci, sufi tapi bodoh. Itu. Ini juga ibu bapak perlu waspadai. Kalau sebagai ustadz berdakwah di masjid ini sekalipun, kalau sudah ada pendakwa yang mengkotak-kotakkan Islam A lebih benar dari Islam B, Islam B lebih benar daripada Islam C, ini ustaz sudah enggak benar, enggak bisa dipakai sebagai pendakwa. Kenapa? Karena yang kita butuhkan hari-hari terakhir ini adalah persatuan antar sesama muslim, persatuan antar sesama umat Islam. Kalau kita bersatu, insya Allah ke depan Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita tidak mau bersatu, mengeraskan hati, menganggap diri paling benar dari semua umat yang lain, hancurlah kita. Saya tadi katakan, selama saya hidup di ajaran malang melintang di agama Kristen, bahkan saya pernah menjadi ketua sekolah tinggi teologi Calvinis. Saya mempendetahkan para pendeta. Saya tidak pernah mengalami persoalan yang menantang dalam hidup saya, atau saya tidak pernah dipenjara karena membela agama Kristen. Enggak pernah. Agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama di luar Islam, umat mereka
setia menjaga agamanya. Mereka tidak pernah menjadi munafik terhadap agamanya. Tapi di dalam Islam ini, saya katakan tadi, baru nanti masuk Islam inilah saya dipenjara. Berarti Islam ini adalah agama yang benar. Sama dengan jemaah bertanya sama saya, Ustaz, mengapa saya ini punya teman agama Kristen? Setiap bulan itu Ustaz dia bayar-bayar zakat, dia bawa bantuan ke gereja. Apa maksudnya itu? Saya jawab, dia bukan bawa bantuan. Semua umat Kristen itu, Katolik, Protestan, Anabaptis, Adventis, mereka membawa bantuan ke gereja, bukan sifatnya bantuan. Tapi setiap umat Kristen membawa 1/10 dari hasil yang mereka dapatkan dalam pekerjaan mereka. Kalau dia punya gaji 1 juta, dia bayar ke gereja 100.000. Itu namanya 1/10. Mereka aktif Ustadz membayar. Iya, Ronaldo, Messi, David Beckham, semua atlet, artis dunia bayar ke gereja 1/10 mereka. Makanya mereka orang kafir itu kuat dananya. Terus dia tanya sama saya, kenapa agama Islam ini orang bayar zakat tinggal disuruh-suruh, tinggal dipaksa-paksa, itu pun disunat. Innalillahi. Orang-orang kafir memberi sedekah, memberi 1/10, mereka aktif. Kenapa kita umat Islam ini kaku dalam memberi? Nah, saya katakan, disinilah kebenaran ajaran Islam. Di sana sudah tidak ada setan yang mengganggu, karena setan semua. Jadi mereka memberi itu nggak ada penghalang. Tapi agama kita agama yang benar. Setiap orang yang berkontribusi, membantu, menolong, menegakkan agama ini pasti dihalangi oleh Allah. Begitu juga dengan orang-orang munafik. Agama lain tidak ada kaum munafik, tapi di dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu, jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa bawahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ada di sekitarmu. Bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Karena Islam ini agama benar, makanya ada orang bertakwa, ada golongan kafir, ada juga golongan munafik. Apa orang munafik itu? Orang yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu, bahkan berkhianat kepada Islam. Di zaman di rezim inilah, saya berapa kali di YouTube ini saya katakan, saya berterima kasih Pak Jokowi jadi presiden. Terima kasih saya cuma satu itu. Apa? Bukan kinerja Pak Jokowi, bukan. Apa itu? Dengan beliau jadi presiden, kita akan dapat melihat dengan jelas mana sosok munafik, mana sosok kafir. Yang dulu kita tahu cuma orang kafir dan orang Islam, mukmin dan kafir, mukmin dan kafirun. Sekarang setelah Jokowi jadi presiden, kita dapat melihat ada 3 golongan, bukan cuma kafir, bukan cuma mukmin, ada juga sosok-sosok munafik. Mudah-mudahan ibu bapak bukan dalam golongan munafik. Amin ya rabbal. Didik anak cucu kita menjadi muslim yang takwa, muslim yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah. Jadi saya kira ibu bapak, pesan ini kita harus terus kobarkan kepada saudara-saudara kita,
semangat kita berjihad di dalam membela agama Allah. Saya tidak panjang lebar dalam pembicaraan ini. Saya terus terang aja, waktu pulang dari masjid tadi, darah saya itu, saya punya tensi darah, cek, darah saya sampai 180 berapa itu. Dan sekarang pun kayaknya saya nggak bisa lanjut, pusing saya. Jadi saya kira doakan kami sekeluarga agar tetap kami eksis berdakwah, kami tetap sehat di dalam menyampaikan risalah dakwah ini. Karena keluar penjara itu, saya pikir saya sudah tidak hidup lagi. Ini ada istri saya, beliau yang menjemput saya tanya dia, pulang dari rutan, siapa yang jemput saya? Dia bilang, saya naik mobil tahanan. Oh, rumah saya tidak tahu, alamat rumah saya sudah lupa. Istri saya yang menjemput saya pun sudah nggak kenal. Saya sudah buka baju 4 hari 4 malam di kompleks itu, saya sudah tidak bisa bicara. Lidah saya sudah masuk ke dalam. Bisu saya selama 4 hari 4 malam. Makan sudah nggak bisa. Pertama kali saya datang di Pekanbaru, kurus sekali, kayak tengkorak badan saya. Habis 20 kilo lebih badan saya turun. Mungkin targetnya memang harus wafat, tapi atas doa jamaah, alhamdulillah sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Oleh dan sebab itu saya selalu memohon doa bagi jamaah, doakan kami sekeluarga agar kami tetap sehat-sehat dalam menegakkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, karena 8 hari lamanya saya ceramah di kota Kabupaten Kampar, dan saya bukan di daerah yang ramai. Saya ceramah di Sungai Siak, Lubuk Agung, Sungai Raja. Waduh, jalannya minta ampun rusaknya. Dari lipat kain itu masuk puluhan kilo ke dalam jalan-jalan kebun, dan kami baru turun ada dari kemarin di kota Pekanbaru. Jadi ibu bapak, saya agak kunang-kunang ini, mohon doa dari ibu bapak agar tetap kami eksis di dalam menyampaikan dakwah ini. Saya mohon maaf nanti untuk melihat pengalaman-pengalaman hidup saya punya karya tulis Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, dan buku yang kedua saya tulis di penjara, judulnya Munafik. Ini saya juga mendapat masalah datang ke Pekanbaru, karena mobil saya ini sudah 2 bulan lebih ada di bengkel. Mobil saya itu silinder headnya pecah, rusak, dan kami masukkan ke bengkel Jambi. Jadi bagi jamaah yang ingin membantu perjalanan mobil kami itu supaya terselesaikan dalam waktu dekat, kami tidak meminta uang untuk jamaah bantu, tapi kami membawa karya tulis kami untuk membantu kita take and give, memberi dan menerima dalam mengerjakan mobil saya ini. Untunglah yang mengerjakannya orang yang seakidah dengan kita, orang Islam, dan kenal betul saya di YouTube, termasuk fans. Tinggalkan aja Ustadz, nanti kami yang perbaiki. Jadi yang saya datang ini, mobil yang saya pakai ini adalah mobilnya rental yang ada di Jambi. Yang saya kira itu ibu bapak, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mari kita bahu-membahu di dalam menegakkan agama Allah ini, agar agama ini menjadi agama yang tegak di masa yang akan datang. Berhati-hatilah, waspadalah. Riau ini juga menjadi sentral. Para kandidat-kandidat presiden ini sudah mulai ramai. Di sembarang tempat sudah menyampaikan foto-foto. Kita serahkan kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kali ini ya Allah, Indonesia ini utuslah pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Utuslah pemimpin yang bijaksana, yang tidak mengadu domba antar umat beragama, terutama mengadu domba antar sesama Muslim, agar kita bersatu
di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Saya kira ini jamaah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami sekeluarga mohon pamit dan saya akan beristirahat. Memang fisik saya ini lagi lemah saat ini. Kami sampaikan sekali lagi doa dari jamaah. Hanya doa kekuatan kami. Usai dari Riau ini kami akan pergi menuju ke Kalimantan Timur, Samarinda, Bontang dan lain sebagainya. Barakallah usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.